Need for Speed adalah seri game balap legendaris yang pertama kali dirilis pada tahun 94 oleh Electronic Arts. Game ini berfokus pada balapan liar, kejar-kejaran dengan polisi, serta modifikasi mobil sesuai dengan selera lu. Sepanjang perjalanannya, franchise ini melahirkan banyak seri terkenal, mulai dari Need for Speed Underground, Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Carbon, Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed Heat, hingga versi terbarunya, Need for Speed Unbound. Dan di video kali ini gue bakal jabarin satu persatu latar belakang dan mobil-mobilnya dari para Blacklist 15 dari seri terkenalnya Need for Speed, yaitu Most Wanted. So, thank you yang udah request, selamat menyaksikan. Need for Speed Most Wanted berlatar belakang di kota pelabuhan Rockport City. Kita sebagai main karakter di sini adalah pendatang yang nyoba pengen jadi pembalap liar dan mengalahkan semua jagoan di sini. Kita diperlihatkan mengendarai mobil yang sudah pastinya overpower, yaitu BMW seri 3 E46 versi M3 GTR dengan warna silver diberi strip biru yang ganteng habis. Balapan pertama kita langsung disambut cewek cantik naik Mazda RX-8 warna merah, yaitu Mia Townsend. Walau balapan gak kelar karena dihadang oleh sersan Cross, akhirnya kita tetap lolos dan cuma diberi peringatan. Beberapa hari kemudian kita balapan lagi bertemu para anggota kru dari Rockport City, mulai dari Ronnie McRae atau Rusato, Rock, dan juga sang ketua Razor. Gue gak bakal jelasin panjang lebar, intinya setelah kita berhasil ngalahin anggota kru, kita diakhiri balapan melawan sang ketua Razor dengan taruhan BPKB, bukan duit lagi men. Singkat cerita, kita diperlihatkan akan menang, tetapi alur berkata lain. Mobil kita ternyata disabotase oleh Razor sebelum balapan, dimana Mia ngasih tahu kalau banyak oli berceceran di tempat start, dan mau gak mau kita harus kalah balapan dan mobil ganteng ini harus diserahkan ke Razor. Dan endingnya cuma kita yang ditangkap sama polisi karena gak punya mobil buat kabur. Untungnya kita gak terlalu lama di penjara. Kita dibebaskan oleh polisi karena tidak terbukti kalau kita adalah seorang pembalap jalanan, soalnya gak punya mobil bejir. Setelah kita bebas, kita dijemput oleh Mia di kantor polisi dan dia ajak ke garasinya untuk mantap-mantap. Tentu saja tidak men. Kita dipinjemin garasi ini untuk menyimpan mobil-mobil kita nanti, karena kita bakal memulai semuanya lagi dari awal untuk membeli mobil baru yang tentu saja tidak sekencang M3 GTR, tapi masih bisa dipakai grinding untuk melawan 15 orang pembalap yang disebut sebagai The Blacklist 15. Urutan The Blacklist 15 ini diberikan oleh polisi berdasarkan total bounty mereka men, mulai dari 20.000 sampai 10 juta. Dan langsung aja The Blacklist 15 nomor 15 adalah Blacklist pertama yang harus MC kalahkan adalah Blacklist nomor 15, yaitu Hoseun alias Sony yang pakai VW Golf MK5 R32. Sony diceritakan adalah seorang anak orang kaya yang menghabiskan banyak uang untuk memodifikasi mobilnya. Bahkan dia juga punya akses buat part-part yang belum dirilis ke pasaran. Meskipun begitu, nggak membuat doi menjadi Blacklist nomor 1. Mungkin dikarenakan dia abis-abisan di VW Golf, bukan di mobil mahal. Golf MK5-nya bisa kalian modif pakai body kit tipe 1, velg BBSC Ring 20, sama stripping dengan tulisan Cina yang artinya kecepatan maksimal. Setelah mengalahkan Sony, target selanjutnya adalah Vince Killick alias Tas yang menjadi Blacklist nomor 14 dengan mengendarai Lexus IS 300. Tas bisa dibilang punya sifat psikopat, bisa dilihat dari mukanya karena sangat membenci polisi dan menjadi target operasi kepolisian. Fakta uniknya adalah dia juga berasal dari keluarga polisi men. Daerahnya Tas ada di sekitar Rosewood, keliling pakai IS 300 emas, stripping tengkorak yang pakai velg TE37 Ring 20 warna merah, body kit tipe 3, dan yang pastinya pakai mesin 2JZ. Kekalahan Tas membuat MC kini mulai menantang Blacklist nomor 13, yaitu Victor Vasquez alias Vic yang mengendarai Toyota Supra MK4.
Fakta Vic adalah dia memiliki sikap yang pemalas dan senang menghabiskan waktu di bar. Karena Vic tidak bisa keluar dari kebiasaannya itu, makanya dia terlalu lama di posisi 13 dan gak naik-naik peringkat. Walau begitu dia juga masih terlalu jago dan gak ada yang bisa menggesernya dari peringkat 13 waktu ada yang nantang dia. Supranya Vic pakai body kit tipe 3, OZ Opera Ring 20 dan pastinya pakai cat biru stripping putih. Selanjutnya adalah Blacklist 12 dengan nama Isabel Diaz alias Izzy. Lawan pertama MC yang seorang cewek mengendarai Mazda RX-8. Izzy adalah seorang cewek yang fanatik banget sama mobil, tahu segala permobilan, mau itu di dalam trek atau di luar trek, karena latar belakang keluarganya juga yang seorang fanatik balap. Mulai dari sepupu sampai pamannya men. RX-8 Izzy pakai body kit tipe 3, velg Roja Formula 1 Ring 20 dan cat abu-abu strip tribal hitam campur merah. Dan fakta menariknya lagi, aktris yang memerankan Izzy ini di dunia nyata adalah seorang pemain Smackdown, Rosa Mendes. Setelah mengalahkan Izzy dan MC akan melawan Blacklist nomor 11 bernama Low Park alias Big Low yang membawa Mitsubishi Eclipse. Meskipun punya tampang sama nama yang sangar, faktanya Big Low adalah seorang pengecut dan gampang panik ketika di dekat polisi dan sering kabur duluan meninggalkan pertandingan ketika ada polisi men. Bahkan Mia juga heran kenapa Big Low ini bisa berada di posisi ke-11 dalam daftar Blacklist. Eclipse-nya Big Low adalah generasi keempat dari Eclipse yang dimodif pakai body kit tipe 5, velg Roja Formula 2 Ring 20 dan cat warna hitam dengan gambar macan Yakuza. Dan satu lagi, fakta atau bukan dikarenakan Eclipse ini belum rilis di dunia nyata, maka dari itu Mitsubishi numpang promo mobil ini di openingnya Big Low yang dikawal dua Eclipse lain yang menurut gua norak banget anjay. Dan Blacklist nomor 10 adalah Carl Smith alias Baron. Baron dikenal sebagai orang paling tajir di daerah pesisir Rockport City yang menggunakan Porsche Cayman S. Baron adalah orang yang arogan. Dia punya prinsip kalau modifikasi itu wajib pakai brand-brand mahal. Buat yang modif pakai part-part custom langsung dicap miskin sama Baron. Anjay. Entrance-nya Baron juga mengingatkan kita sama gengnya Dom di Fast Furious 1. Yang mau modif Cayman kayak Baron, dia pakai body kit tipe 4, velg BBS CH Ring 20 sama cat hitam ditambah stripping api-api. Blacklist nomor 9, lawan tersusah di Most Wanted yaitu Eugene James alias Earl yang menggunakan mobil Evo 8. Susah di sini artinya kita kena sistem rubber banding men. Walau kita udah ninggalin Earl sejauh mungkin, tapi Earl bakal tetap bisa ngejar kita lagi. Kayak cara kerja karet di kehidupan nyata. Earl diceritakan adalah fans berat dari mobil-mobil JDM, makanya dia pakai Evo 8 dan selalu nantang mobil-mobil yang punya mesin lebih besar. Evo 8-nya pakai body kit tipe 4, velg NK WRC Tarmac Ring 20 dan cat putih stripping biru. Saran gue ketika lawan Earl, bijak-bijak waktu pakai speed breaker atau slow motion. Anggota Blacklist cewek selain Izzy yaitu ada Jet Barrett alias Jules yang nempatin Blacklist nomor 8 dengan Ford Mustang GT. Jules identik dengan mobil yang bermesin besar dan kenceng banget di lurusan. Tapi mobil ini agak tricky ketika di tikungan. Banyak yang bilang kalau Mustangnya Jules cocok banget buat cari bounty daripada buat balapan. Karena bodinya yang gede mudah buat hantam-hantam mobil polisi men. Buat yang mau modif mirip Mustangnya Jules, doi pakai body kit tipe 5, velg ADR GT Sport Ring 20 dan cat putih stripping maroon. Cewek lagi nih yang keturunan Jepang yaitu Kira Nakazato alias Kaze di Blacklist nomor 7 yang pakai Mercedes-Benz CLK Gope. Julukannya adalah cantik-cantik gila. Dia nggak segan-segan buat ngebut di kecepatan tinggi sambil ngancurin apapun yang ada di depannya. Bahkan ngerusak mobilnya sendiri supaya bikin lo nggak berdaya men. Makanya julukannya adalah Kaze, singkatan dari kamikaze.
Yang suka incar top speed boleh nih pakai mobil KZ karena mobilnya punya gigi sampai 7. Modifannya pakai body kit tipe 3, velg OZ Super Turismo ring 20 dan cat silver stripping ular yang menggeliat di pohon sakura. Blacklist nomor 6, Hector Domingo alias Ming yang mengendarai Lamborghini Gallardo. Ming adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Walau begitu dia juga sadis men. Kabarnya Ming dapat mobilnya secara brutal dari orang kaya yang banyak cincong dan gak bisa jaga mulut. Ming punya selera minimalis dan bangga dengan tampilan Gallardonya yang standar. Tapi kalau performance jangan ditanya, semua partnya udah ultimate kalau lu cek di shop. Dan Ming adalah blacklist peringkat atas yang bisa dibilang paling gampang buat dilawan. Gallardonya Ming nggak pakai body kit, cuma pakai velg OZ Opera ring 20 dan cat hitam silver. Masuk ke top 5 blacklist, kita punya Wes Allen alias Webster yang mengendarai Chevrolet Corvette C6. Pria botak ini dengan tato di kepala adalah orang yang gak bisa berhenti berbicara, selalu membahas mobil, performa, balapan, dan lain-lain. Dan kalau lagi gak balapan, lo bisa cari dia di bengkelnya. Mobilnya juga udah di-upgrade maksimal. Bahkan Webster rela buat lepas semua part di interior yang gak ada hubungannya sama performa men. Modifan Webster pakai body kit tipe 1, velg BBS RK ring 20 dan cat coklat pakai stripping tengkorak. Blacklist nomor 4 ada Joe Vega alias Jeffy yang diambil dari singkatan namanya. Jeffy memakai mobil Dodge Viper, mobil yang susah dikendarai karena punya tenaga gede tapi tanpa ABS dan traction control. Sesuai tampilannya, Jeffy selalu menghabiskan malam di klub-klub malam karena Jeffy adalah seorang DJ dan siangnya dihabiskan di balapan jalanan. Walau sangat dibenci polisi, tapi setiap pembalap jalanan banyak yang terinspirasi dari Jeffy. Dan ada rumor juga kalau Jeffy dulunya adalah mantan blacklist nomor 1 sebelum trio Razer muncul. Modifan Jeffy, dia pakai body kit tipe 3, velg BBS GT ring 20 dan cat hijau stripping karbon. Masuk ke top 3 blacklist di mana kita akan berhadapan dengan Ronald McRae aka Ronnie yang mengendarai Aston Martin DB9. Di awal cerita sebenarnya kita diperlihatkan udah ketemu sama Ronnie waktu dia masih pakai Supra kuning dan ngajak kita ketemu sama Razer. Dan akhirnya Ronnie ganti mobilnya ke DB9, sebuah hadiah kelulusan dari orang tuanya yang kaya raya. Sekolah apa sih si Ronnie ini? Sudah pasti sekolah balap men. Makanya jangan meremehkan Ronnie, selain kaya dia juga punya skill yang membuat dia bisa ada di posisi ketiga. DB9 Ronnie pakai body kit tipe 5, velg OZ Super Turismo ring 20 dan cat kuning stripping hijau. Lawan terakhir kita sebelum bertemu Razer. Di top 2 blacklist kita akan melawan Toru Sato alias Bull yang mengendarai Mercedes-Benz SLR McLaren. Sama kayak Ronnie, si Bull ini muncul di awal cerita bareng Razer cuma buat kompor-komporin MC. Sebelum bertemu Razer, Bull adalah pembalap jalanan penyendiri yang keliling di sekitar dermaga dan akhirnya bisa masuk ke top 2 hasil ngintilin Razer. Sama juga seperti Ming, Bull juga suka tampilan standaran pabrik dan menjaga cat mobilnya supaya tetap mulus. Coba aja balapan sama Bull, terus sengaja pepet-pepet ke mobil dia pasti akan menjauh men. SLR-nya Bull nggak pakai body kit, velg pakai ADR Sokudo 8 dan cat hitam glossy. Musuh utama dari Need for Speed Most Wanted, si blacklist nomor 1, Clearance Callahan aka Razer. Awal pertemuan kita dengan Razer sebenarnya berjalan mulus dan berhasil mengalahkan dia dan juga antek-anteknya dengan mudah menggunakan M3 GTR kita, andai saja mobil kita nggak disabotase. Sampai akhirnya dia melesat menjadi nomor 1 di blacklist 15 saat kita ada di penjara men.
dan najisnya dia menggunakan mobil kita untuk mencapai puncak itu. Mobil aslinya Razer adalah Ford Mustang GT yang menggunakan body kit tipe 4, velg OZ Superleggera ring 20 dan cat hitam stripping api-api. Dan tidak ada info lanjut berapa peringkat Razer sebelum pakai mobil kita. Dan apakah JV adalah nomor 1 sebelum Razer, itu juga semuanya masih rumor di kalangan pecinta Need for Speed Most Wanted. Ending dari game ini tentu saja kita berhasil dapetin balik mobil kesayangan kita M3 GTR setelah mengalahkan Razer dan semua Blacklist 15 akhirnya ditangkap. Dan plot twistnya adalah Mia ternyata polisi yang sedang menyamar. Dia memanfaatkan kita supaya bisa lebih dekat dengan para pembalap jalanan. Tapi untungnya kita berhasil kabur dan game pun selesai. Sebenarnya ada satu blacklist yaitu Rock atau Roger yang menempati blacklist nomor 16 yang balapan sama kita di awal cerita menggunakan Pontiac GTO. Karena dia terkesima dengan cara mengemudi kita, akhirnya dia menjadi teman kita dan membantu kita memberitahu semua informasi dan tutorial di game ini. So thank you yang udah nonton dan jangan lupa follow semua sosmed gue yang ada di bawah sini. Dan pertanyaan terakhir, mobil apakah yang paling kuat di Need for Speed Most Wanted menurut kalian? Kalau ada yang jawab Gallardo, M3 GTR, langsung aja katain cupu, lemah, rank lu epic. Sudah jelas dan sudah pasti tidak bukan adalah siapa? Iya, Chevrolet Cobalt SS, anjay. Kalau kalian bisa memaksimalkan kemampuan mobil ini, kalian baru disebut sebagai rajanya Most Wanted. Kalau menurut kalian gimana? Apakah mobil yang paling kuat di Need for Speed Most Wanted?